Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan. Salam sukacita dan penuh damai sejahtera yang berasal dari Allah memenuhi kita semua di awal kehidupan hari ini. Untuk itu segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan ini dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, menolong, menghibur, dan memberi kekuatan. Dengan penuh kasih saya mengajak kita semua, marilah kita mengambil bagian dalam saat teduh. Kita mengangkat hati dan naikkan doa kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang senantiasa kami nikmati dalam hidup ini. Mengawali akan kehidupan hari ini, kami mau memilih bagian yang terindah dan yang terpenting yang tidak dapat diambil dari kami, yaitu mendengar Tuhan berfirman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita, bahwa hari ini secara khusus kita akan merenungkan salah satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang ketiga. Perkataan ini dicatat dalam Injil menurut Lukas pasal 23 ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bila kita baca secara lengkap Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 43, maka akan terbaca bagi kita di sana salah satu penjahat itu berkeras hati dengan kejahatannya. Keras hati itu ia bawa sampai di atas kayu salib. Coba kita bayangkan, penyaliban yang dia alami bukannya menjadi sebuah kesempatan untuk bertobat, malah ia menghujat Yesus. Dia katakan, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, orang ini aneh. Kenapa aneh? Karena minta diselamatkan, tapi mengolok Yesus. Penjahat ini sedang mengalami kesakitan dan dia ada dalam bayang-bayang maut. Tapi anehnya, dia juga tidak mau merendahkan rohnya yang sombong. Kasarnya saudara, sudah mau mati, tapi tidak mau tobat. Padahal sebenarnya masih ada kesempatan untuk bertobat. Belum terlambat. Tapi dia tidak mau mempergunakan kesempatan untuk bertobat. Dan ini sebuah kebodohan, saudara. Untuk orang yang bodoh, Amsal katakan, "Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya." Tidak ada satu kesusahan pun yang dapat mengubah hati orang fasik. Bahkan kesusahan itu justru mengobarkan kejahatannya dan bukan mematikannya. Saudara, si penjahat ini menantang Kristus untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan juga menyelamatkan mereka berdua yang disalib bersama Yesus. Sementara itu saudara, penjahat yang satu, hatinya berubah menjadi lembut.
di saat-saat terakhir hidupnya, dia menegur temannya yang telah menghujat Kristus. Dia katakan, "Tidakkah engkau takut, juga tidak takut kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum karena kejahatan yang telah kita lakukan. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Saudara, perhatikanlah orang yang benar-benar bertobat. Dia mengakui akan keadilan dan hukuman yang diterima karena dosa yang telah dia lakukan. Bagi dia, Allah telah melakukan yang benar, dan kitalah yang berbuat jahat. Si penjahat yang satu ini, dia percaya bahwa Kristus tidak sepantasnya dihukum seperti itu, sebab Kristus tidak bersalah. Dia mengakui bahwa Kristus bukanlah salah satu dari mereka yang telah melakukan kejahatan. Tidak. Kita tidak tahu apakah sebelumnya si penjahat ini dia pernah mendengar tentang Kristus dan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Kita tidak tahu. Akan tetapi yang pasti, saudaraku, Roh kasih karunia Tuhan telah memberi pencerahan kepadanya dengan pengetahuan, dan karena itu membuat dia bisa berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan setelah itu, saudara, dia berpaling kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang. Apabila Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku." Saudaraku, ini adalah doa dari seorang pendosa yang hampir mati kepada Juru Selamat yang juga ada di ambang kematian. Bagi Kristus, kalau ada orang yang masih berdoa kepadanya, meskipun dia sedang dihina, diolok, dan direndahkan di kayu salib, ini sebuah kehormatan. Sementara bagi si penjahat, berdoa kepada Tuhan merupakan sebuah sukacita, karena sebelumnya dia tidak pernah berdoa. Tapi kini dia didengar dan diselamatkan di saat-saat terakhir hidupnya. Ya, saudaraku, selama masih hidup, selalu ada pengharapan. Sekali lagi, selama kita masih hidup, selalu ada pengharapan. Dan selama masih ada pengharapan, selalu ada ruang bagi kita untuk berdoa. Mari kita belajar dari iman si penjahat ini dalam pengakuan dosanya. Di ayat 41, dia bertobat kepada Allah. Kemudian dia menemukan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengakui sebagai Tuhan yang memiliki kerajaan. Dan dia percaya bahwa dia sedang memasuki kerajaan itu, yaitu kerajaan Kristus. Si penjahat ini percaya akan kehidupan sesudah dia mati. Dan dia menginginkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, sekali lagi mari kita perhatikan kerendahan hati si penjahat ini. Dia hanya meminta kepada Tuhan untuk mengingatnya. Bagi dia itu sudah cukup. Tuhan, ingatlah aku. Saudara kekasih Tuhan, kiranya kita juga sungguh-sungguh berdoa seperti itu. Selama kita ada di dalam dunia ini, dalam hidup, dalam tugas dan karya kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, setiap masalah-masalah yang kita hadapi, mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah aku.
Mengapa berdoa seperti itu, saudara? Tuhan, ingatlah aku. Alasannya, karena pertama, permintaan itu sudah cukup. Itu alasannya. Kalau kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, ingatlah aku. Permintaan itu sudah cukup. Kedua, kalau kita berdoa, Tuhan, ingatlah aku. Karena kita percaya Kristus ada duduk di dalam kerajaan Bapanya. Kita meminta Kristus, ingatlah akan aku. Dan berkuasalah dalam diriku melalui roh-Mu. Kristus sedang mempersiapkan tempat bagi umat kepunyaannya. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya dalam kerajaannya. Karena itu, marilah kita berdoa, Tuhan, ingatlah aku. Saudara yang kekasih, mendengar perkataan si penjahat, Yesus menjawabnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kristus yang ada di atas kayu salib, kita lihat saudara bertindak sama seperti Kristus yang duduk di atas takhta. Di atas kayu salib kita lihat berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yang seorang penjahat pergi dengan kutukan, sedangkan yang lain memperoleh berkat karena pertobatan. Dalam penderitaannya Kristus masih punya kata-kata penghiburan bagi mereka yang bertobat. Saudara, penjahat yang terbesar sekalipun tidak saja mendapat pengampunan, melainkan juga mendapat sebuah tempat di Taman Firdaus melalui Kristus. Firdaus adalah sebuah kata Persia yang berarti sebuah taman yang bertembok. Kalau seorang raja Persia, dia mau menghormati rakyatnya dengan penghormatan yang khusus, maka dia akan mengundang rakyatnya untuk bersama-sama dia di taman itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada si penjahat itu lebih dari hal yang sifatnya sementara. Yang Yesus janjikan adalah tempat terhormat, di mana mereka yang telah bertobat akan berjalan bersama dengan Yesus di Taman Firdaus, yaitu dalam kerajaannya di sorga kekal. Mereka yang bertobat mendapat tempat terhormat. Tuhan mengundangnya berjalan bersama di Taman Firdaus, kerajaan sorga yang kekal. Saudara kekasih Tuhan, sungguh cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa untuk kembali kepada Kristus tidak pernah dikenal istilah terlambat. Selama jantung kita masih berdetak, maka undangan untuk datang kepada Yesus tetap berlaku bagi saudara dan saya. Selama jantung kita masih berdetak, undangan untuk datang kepada Yesus bagi saudara dan saya tetap berlaku. Selama jantung masih berdetak, saudara, maka Firdaus pun tetap terbuka. Karena itu jangan berlambat-lambat hidup dalam pertobatan. Karena Firdaus itu disediakan bagi saudara dan saya hari ini, bukan nanti. Hari ini Firdaus itu disediakan bagi saudara dan saya. Hiduplah senantiasa di dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih setia,
Kami sangat bersyukur atas lawatan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghormati karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada sebagai anugerah Tuhan, agar kami hidup dalam pertobatan terus-menerus. Dan satu hal yang kami minta kepadamu ya Bapa, ingatlah selalu akan kami dalam setiap keadaan hidup yang kami jalani. Jangan melupakan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan karya kami hari ini dalam pimpinanmu. Lindungilah kami dari segala mara bahaya. Dan sekiranya hidup kami hari ini dapat memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Semua mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan itu bagi mereka. Inilah doa kami, demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara kekasih Tuhan, dengan penuh kasih saya ajak, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menerangi kamu dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan menganugerahkan damai dan sejahtera-Nya dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Bapak saudara semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jumpa lagi pada hari esok dalam program Pelita Hidup dengan perenungan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang keempat. Mari kita saling mendoakan satu terhadap yang lain, supaya kita sama-sama mendapat kesempatan yang berharga dari Tuhan untuk kembali mendengar akan firman-Nya. Salam, salam damai sejahtera bagi saudara semua.